mengalami banyak persoalan. Selama kita hidup dalam dunia ini ada banyak tantangan yang kita hadapi yang tidak pernah berhenti. Mengapa demikian? Karena memang itulah dinamika hidup kita, itulah seni hidup kita, itulah fakta dan realita yang harus kita hadapi setiap hari di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak terlepas dari masalah. Maka orang percaya itu, Bapak Ibu, sebenarnya diberikan 2 karunia selain 9 karunia yang ada. Karunia apa itu? Di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29 itu dikatakan kita itu diberikan karunia untuk percaya kepada Kristus, tetapi kita juga diberi karunia untuk menderita bersama Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Artinya sekalipun kita anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam Kristus, percaya di dalam Kristus, tetapi namanya persoalan, namanya pergumulan, namanya masalah tetap kita hadapi. Kita harus sama setuju itu, karena memang itu fakta hidup bagi kita, Bapak Ibu, bahwa memang kita mengalami itu. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 22 ayat 3 bahwa semua orang mengalami persoalan. Semua manusia di dunia ini, besar kecil, beragama apa saja, dari suku apa saja, berwarna kulit apa saja, mengalami setiap persoalan. Bahkan kita yang menerima karunia roh, kita yang hidup di dalam Tuhan, kita pun mengalami persoalan dan masalah. Oleh karena itu jangan berpikir bahwa saya sudah menjadi anak Tuhan, mengiring Yesus, dan saya bebas dari semua persoalan. Tidak seperti itu. Memang kita diperhadapkan pada persoalan dalam hidup kita setiap hari. Hal yang sama juga bukan hanya kita saja yang alami, tetapi Raja Daud sebagai orang pilihan Tuhan, dia juga mengalami persoalan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata bahwa Daud diurapi oleh Tuhan, Daud dipilih oleh Tuhan, diurapi untuk menjadi raja dan memimpin bangsa Israel. Toh begitu dia tidak bebas dari persoalan dan masalah. Dengan kata lain, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini, baik itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan yang percaya kepada Tuhan, kita semua diperhadapkan pada persoalan. Inilah kondisi yang dihadapi oleh Daud, Bapak Ibu. Kondisi di mana dia katakan, mari kita lihat di ayat yang ke-5. Dia katakan, dalam kesesakan. Apa artinya dalam kesesakan, Bapak Ibu? Kesesakan itu satu situasi nyesek, satu situasi nyesek, merasa betul-betul terikat, terbelenggu karena persoalan dan masalah. Satu situasi di mana dia tidak merasa bebas. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Kesesakan itu menggambarkan apa, Bapak Ibu? Kesesakan itu menggambarkan persoalan. Kesesakan itu menggambarkan masalah. Kesesakan itu menggambarkan pergumulan. Kesesakan itu menggambarkan tantangan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Dan tantangan itu bentuknya apa, Bapak Ibu? Kesesakan itu seperti apa? Mari kita lihat ayat 10 dan 13 sampai ke 13. Segala bangsa mengelilingi aku. Ayat yang ke-11 berkata lagi, segala mereka mengelilingi aku. Ayat yang ke-12 berkata, mereka mengelilingi aku. Ayat yang ke-13 berkata, aku ditolak dengan hebat. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Mereka mengelilingi aku, segala bangsa mengelilingi aku, mereka mengelilingi aku, mereka mengepung aku, mereka menolak aku, mendorong aku seperti sesuatu yang mau roboh. Ini apa, Bapak? Kesesakan itu digambarkan oleh Daud di ayat 10 sampai ayat 12 bahwa segala bangsa mengelilingi dirinya. Ini tidak hanya satu. Jadi kesesakan ini menunjukkan bahwa Daud sedang berada dalam persoalan, berada dalam masalah yang serius. Ia sedang dikepung oleh bangsa-bangsa yang memusuhinya. Dan musuh-musuh itu tidak hanya satu bangsa, tidak hanya satu orang, tidak hanya satu kelompok, tetapi banyak. Mereka mengelilingi aku. Dan musuh-musuh itu, Bapak Ibu, mengepung dia dan mencoba untuk memusnahkan dia. Ini satu persoalan yang sangat serius sekali. Seorang raja yang besar, seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang yang dipilih oleh Tuhan, tapi tahu begitu dia masih diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai dirinya. Dia diperhadapkan dengan orang-orang yang memusuhi dirinya, yang mengelilinginya, yang berniat untuk menghancurkan hidupnya. Ini kesesakan. Dalam kondisi dan situasi begitu, Bapak Ibu, rasanya nyesek. Kita bertanya, kenapa saya, Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya? Kan saya anak Tuhan, kan saya dipilih oleh Tuhan, saya mengikut Kristus. Kenapa masalah itu datang silih berganti?
Kenapa Tuhan mengizinkan mereka mengelilingi aku? Kenapa Tuhan mengizinkan mereka mengepung aku dan mencoba untuk memusnahkan aku? Jadi Bapak Ibu, kesesakan ini menunjukkan, bahkan Bapak Ibu kalau kita perhatikan, Daud menggambarkan kesesakan itu seperti lebah dan api duri. Ayat yang ke-12. Ya, mereka mengelilingi aku seperti apa Bapak Ibu? Lebah. Mereka menyala-nyala seperti apa? Api duri. Bapak Ibu tahu lebah? Next. Ya. Ini kalau lebah dengan orang, lebah itu kalau menyengat, dia satu ekor apa dua ekor? Dia satu kelompok Bapak Ibu. Kalau lebah itu nyengat manusia, itu bukan satu ekor, dua ekor, bukan 3 ekor, bukan 4 ekor, bukan 5 ekor, tapi satu kumpulan, satu kelompok mengepung, mengelilingi dan menyengat. Itu dapat menggambarkan persoalan masalah itu seperti lebah yang datang dari segala arah, yang mengepung dari segala arah, yang menyengat dari segala arah. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau menghindar yang mana? Mau menghindar yang depan dari belakang, mau menghindar yang samping kiri dari yang kanan datang, mau menghindar yang di bawah yang dari atas datang. Mengepung, mengelilingi, ini gambaran tentang kesesakan. Ini gambaran tentang pergumulan hidup yang kita alami dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu camkan baik-baik ini. Seperti lebah. Perhatikan itu, saya memberikan gambar itu untuk membuka pikiran kita bahwa persoalan masalah itu datang seperti ini. Dan ini dihadapi oleh Daud. Seorang yang diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, seorang yang luar biasa hebat. Tetapi toh begitu Tuhan masih tetap mengizinkan persoalan dan masalah datang dalam hidupnya. Bahkan dia gambarkan itu, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Bagaimana rasanya ya kalau bisa naik lebah segini banyak? Bonyok Bapak Ibu, gemuk seketika, menjadi gemuk seketika, begitu ya. Berat badannya naik seketika. Dari kepala sampai ke hati. Seperti itulah persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu coba renungkan sejenak. Seperti itu enggak sih sebenarnya saya alami? Bahwa persoalan itu seperti lebah yang mengelilingi aku, menyengat dari segala arah. Terkadang saya tidak tahu harus menghindar yang mana. Bahkan dikatakan mereka menyala-nyala seperti api duri. Perhatikan ini, api duri, api yang mengepung. Saya mencari gambar tentang api cincin, api yang mengepung seseorang, ya. Tapi saya tidak menemukan. Saya menemukan yang ini. Jadi api itu mengepung, mengelilingi, menyala-nyala seperti api duri. Mau menghindar kemana? Seperti inilah gambaran persoalan. Jadi ini kondisi yang dihadapi dan ini kondisi hidup kita semua. Persoalan, masalah, pergumulan yang kita alami dalam hidup kita setiap hari. Nangis, sedih, perih, pedih. Rasanya ingin lari, rasanya ingin sembunyi. Tapi kita lihat bagaimana sikap Daud ketika dia menghadapi persoalan dan masalah ini. Bagaimana sikap Daud di dalam menghadapi musuh-musuh yang katanya mengelilingi dia, mengepung dia seperti lebah, seperti duri api. Bagaimana dengan sikap Daud di sini? Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata begini, Tuhan di pihakku, ya. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kesimpulannya, bagaimana sikap Daud ketika menghadapi persoalan dan masalah yang datang seperti lebah, datang seperti menyala-nyala seperti api duri? Dia katakan, aku tidak akan takut. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, aku tidak akan takut. Mengapa aku tidak takut? Bahkan ini menggentarkan sebenarnya, menakutkan sebenarnya, menyedihkan sebenarnya. Bagaimana sikap Daud? Apakah dia sembunyi? Apakah dia lari? Apakah dia takut? Apakah dia bingung? Apakah dia bunuh diri? Dia tawar hati dalam menghadapi persoalan dan masalah seperti lebah, seperti api duri yang disebut dengan kesesakan ini. Bapak Ibu, terkadang banyak orang tidak tahan dengan tekanan seperti itu dan akhirnya bunuh diri. Banyak orang tidak tahan dengan tekanan dan akhirnya menjadi tawar hati. Banyak orang tidak tahan dengan tekanan itu dan akhirnya membelakangi Tuhan, menyangkal Tuhan, hidup semau dia, sesuka dia. Bahkan dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang di sekitarnya. Bahkan dia lari dari persoalan dan masalah itu. Tetapi bagaimana sikap Daud? Ya, apakah dia takut? Apakah dia bingung? Apakah dia lari? Apakah dia bersembunyi? Apakah dia tawar hati? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dia berkata, aku tidak akan takut. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun kesesakan itu datang,
sekalipun mereka mengelilingi aku seperti lebah, sekalipun mereka menyala-nyala seperti api duri, persoalan dan masalah itu datang sini berganti, aku tidak akan takut. Artinya aku tidak lari, artinya aku tidak tawar hati, artinya aku tidak bersembunyi, artinya aku tidak menyangkal Tuhan, tetapi aku tidak akan takut. Mengapa aku tidak takut? Karena dikatakan di situ, mari kita lihat ayat yang ke-6. Yang pertama dia berkata, mengapa aku tidak takut menghadapi persoalan dan masalah itu? Karena Tuhan ada di pihakku. Amin Bapak Ibu. Apa artinya Tuhan ada di pihakku? Ayat 6 dan ayat 7 kita perhatikan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7. Tuhan di pihakku, menolong aku memandang rendah mereka yang membenci aku. Bapak Ibu, dua ayat ini mengkonfirmasi kepada kita dari sang pemazmur bahwa aku tidak takut karena Tuhan ada di pihakku. Permisi tanya kepada Bapak Ibu, apa artinya Tuhan ada di pihakku? Kalau orang berada di pihak kita, misalnya ya, kita berperang itu, kita bermusuhan dengan seseorang, orang ada di pihak kita, berarti dia dari apa? Dari kawan kita ya, dari teman kita ya, dari konconya kita ya, dia bukan musuh kita. Jadi Tuhan itu jadi ada di pihak kita. Bapak Ibu, Tuhan di pihak itu artinya begini. Dulu itu Tuhan itu musuh kita ketika kita masih berdosa. Karena firman Tuhan berkata bahwa akibat daripada dosa itu kita menjadi setru Allah, kita menjadi musuh Allah. Tetapi ketika Kristus telah menebus kita dari dosa, memberikan kita keselamatan, kita bukan lagi menjadi musuh Allah, tetapi kita menjadi teman Allah, kita menjadi sahabatnya Allah, kita menjadi sekutu Allah. Tuhan itu menjadi sekutu kita, menjadi konco kita, menjadi teman kita, menjadi kawan kita, menjadi sahabat kita. Tuhan itu beserta kita, melindungi kita, menjaga, mengawal kita, dan melindungi kita sepanjang. Itu artinya Tuhan ada di pihak kita. Oleh karena itu Daud berkata, aku tidak takut terhadap manusia itu. Ya, aku memandang rendah mereka yang membenci aku, karena aku percaya Tuhan ada di pihakku. Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Jadi perasaan tidak takut itu timbul karena satu pemahaman bahwa Tuhan beserta dengan dia. Amin Bapak Ibu. Ada perasaan takut ketika menghadapi masalah? Ya, manusiawi. Ada perasaan gentar menghadapi masalah? Ya, manusiawi. Khawatir, bingung, cemas, ketar-ketir hatinya? Ya, itu manusiawi. Tetapi jangan sampai itu menguasai diri kita, menguasai perasaan kita, menguasai pikiran kita, dan akhirnya kita lupa bahwa Tuhan itu sedang ada di pihak kita. Dia sedang menolong kita dan siap untuk menolong kita. Bapak Ibu, Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 berkata apa? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, tentang semua persoalan masalah itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Seperti itu kira-kira. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, mereka datang seperti lebah, mereka mengelilingi kita seperti api duri yang menyala. Tapi Daud berkata, aku tidak takut karena Tuhan ada di pihakku. Amin Bapak Ibu. Jadi ketakutan, kegentaran itu tidak boleh menguasai seluruh hidup kita, menguasai seluruh pikiran dan perasaan kita, dan akhirnya kita tidak berpikir dan kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu sedang ada di pihak kita, bersama dengan kita, melindungi, menjaga, mengawal hidup kita. Kita butuh dibimbing, kita butuh digandeng, kita butuh ditopang supaya kita berjalan tegak. Persoalan masalah itu membuat kita sempoyongan jalannya, kaku jalannya. Ya, persoalan masalah itu membuat kita jalan terseok-seok, seperti mau jatuh. Tetapi tangan Tuhan itu menopang kita. Tangan Tuhan itu melindungi kita, membimbing kita, sehingga kita mampu berdiri tegak sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu sikap Daud. Itu sikap Daud terhadap apa? Terhadap musuh-musuhnya. Dia berkata, aku tidak takut karena satu, apa? Tuhan di pihakku. Yang kedua, Tuhan itu perlindunganku. Yang ketiga, nama Tuhan berkuasa. Dan yang keempat, tangan Tuhan menopang aku. Itu sikap Daud. Dia tidak takut karena dia berharap dan percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Bapak Ibu, mari kita tenangkan ini dalam pikiran kita. Persoalan masalah itu seperti lebah.
seperti api duri, setiap saat datang dalam hidup kita, menyerang kita, hendak memusnahkan kita, membuat kita goyah. Tapi ingat, Tuhan itu tempat perlindungan kita. Sekarang kita lihat sikap Daud terhadap kasih dan pertolongan Tuhan. Bagaimana Daud bersikap terhadap pertolongan yang sudah dia alami dari Tuhan. Setelah merasakan semua kasih, pertolongan Tuhan, Tuhan ada di pihak dia, Tuhan melindungi dia, nama Tuhan berkuasa dalam hidupnya, tangan Tuhan yang perkasa itu menopang dia. Bagaimana sikap Daud, Bapak Ibu? Apakah dia lupa? Apakah dia membelakangi Tuhan? Tidak. Tapi mari kita lihat sikap Daud di dalam menghadapi atau bersikap apa sikap Daud terhadap pertolongan dan kasih Tuhan. Di situ dikatakan ayat 1 sampai 5. Perhatikan kembali lagi ke atas. Ayat 1 sampai ayat 5. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab apa Bapak Ibu? Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih setianya. Berarti setelah kita merasakan pertolongan Tuhan, merasakan bahwa Tuhan ada di pihak kita, di dalam nama Tuhan ada kuasa, Tuhan menopang kita dengan tangannya, Dia menolong kita setiap saat, maka sikap kita yang pertama adalah bersyukur atas kasih Tuhan tersebut. Bapak Ibu, apakah kita bersyukur dalam hidup kita? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong aku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menopang aku. Terima kasih ketika aku goyah, ketika aku sempoyongan berjalan karena persoalan tekanan masalah dalam hidup saya begitu berat. Tuhan menopang aku. Terima kasih. Apakah kita melakukan itu Bapak Ibu? Sekedar kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berhenti. Firman Tuhan berkata, biarlah orang benar berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setia itu kasih setia Tuhan. Artinya kasih setia Tuhan tidak berhenti hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Mari kita belajar bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur itu artinya apa Pak Bil? Sederhananya bersyukur itu kan berterima kasih. Bersyukur itu artinya apa? Membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, menyampaikan rasa dan ungkapan terima kasih kita. Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik. Jangan lupa itu. Dilakukan di dalam apa? Berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman kebenarannya, beribadah, setia melayani, setia memberi, hidup dalam kekudusan. Itu bentuk rasa syukur kita atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan itu tidak melakukan hal-hal seperti tadi saya sebutkan itu Bapak Ibu, tidak tahu berterima kasih. Tuhan sudah menolong, memberkati dia dari Senin sampai Senin, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang waktu. Tetapi mana ucapan syukurnya? Nggak ada. Dia makin pelik kikir dengan Tuhan. Dia makin membelakangi Tuhan. Dia makin menganggap segala sesuatu yang diterima dalam hidupnya itu adalah kekuatan dan kemampuannya sendiri. Ini sangat bersyukur kepada Tuhan itu nyatakan dengan tindakan nyata. Saya beribadah, saya memberi, saya hidup dalam kekudusan, saya berdoa, saya bernyanyi, saya menyembah Tuhan. Itu dinyatakan dalam hal bentuk seperti itu. Bukan hanya diomongin saja, omong-omong doang. Ya, itu pertama. Yang kedua, sikap Daud yang kedua. Mari kita lihat ayat 17. Ini ayat sangat indah Bapak Ibu. Ini ayat favorit saya. Ini ayat emas saya. Mari kita lihat. Aku tidak akan mati. Aku belum mati. Aku masih hidup sekalipun sakit. 13 tahun aku masih hidup hari ini. Dari 2012 aku masih hidup. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Sekalipun persoalan masalah datang seperti menekan aku, seperti rasanya aku mati, tetapi aku berkata aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Dan aku menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bersaksi, bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Satu bersyukur, yang kedua bersaksi, bercerita sekalipun aku sakit sampai hari ini. Bapak Ibu,
Adakah orang stroke seperti saya yang diundang khotbah di mana-mana, yang diundang untuk memberikan ceramah di mana-mana, yang diundang untuk mengajar di mana-mana? Enggak ada begitu Bapak Ibu. Enggak ada orang stroke. Di Jakarta ini saya cari-cari enggak ada, cuma pendeta Jack Mesa. Kenapa begitu? Karena aku tidak mati, tapi aku hidup. Dan aku menceritakan perbuatan Tuhan itu. Dari hidup ini aku bercerita bahwa sekalipun masalah kesesakan itu seperti lebah, seperti api duri yang mengelilingi aku, yang berusaha untuk merobohkan hidupku, tapi aku tidak mati, tapi aku tetap hidup. Dan aku menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Suka bercerita? Ku suka menuturkan. Kidung Jemaat 427. Cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar. Apalagi saya lupa liriknya. Kidung Jemaat 427.